Halo Sobat Pratama, kembali lagi bersama kami di segmen TP-Doc Series. Perkenalkan, saya Ria, konsultan TP-Doc PT Pratama Indomitra Konsultan. Dan saya Dana, konsultan TP-Doc PT Pratama Indomitra Konsultan. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai perencanaan harga transfer atau yang biasa disebut dengan TP setting, yaitu bagaimana menetapkan harga transfer sebelum melakukan transaksi afiliasi. Pembahasan kita kali ini mencakup latar belakang TP setting, pengertian TP setting, langkah-langkah melakukan TP setting, serta manfaat melakukan TP setting. Jadi, simak terus videonya sampai akhir ya. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak memiliki wewenang dalam mengawasi dan menetapkan kewajaran transaksi afiliasi di Indonesia, khususnya terkait dengan penerapan transfer pricing. Dengan adanya kewenangan tersebut, DJP berhak untuk menilai apakah transaksi antar pihak afiliasi telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, atau justru terdapat indikasi pengalihan laba yang tidak wajar. Betul banget, Dana. Jika otoritas pajak atau DJP menemukan transaksi afiliasi tidak sesuai dengan Amsterdam Principle, DJP juga berwenang untuk melakukan penyesuaian harga transfer atau transfer pricing adjustment. Selanjutnya, DJP juga berwenang untuk menegakkan sanksi perpajakan jika terjadi ketidakpatuhan oleh wajib pajak terkait dengan penetapan harga transfer. Sanksi ini dapat berupa denda, kenaikan pajak, atau pengenaan pajak tambahan. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, penting bagi wajib pajak untuk membuat perencanaan sebelum melakukan transaksi, terutama apabila wajib pajak akan bertransaksi dengan pihak afiliasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa transaksi antar pihak afiliasi dilakukan sesuai dengan Amsterdam Principle atau prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai apa itu TP setting atau perencanaan harga transfer, kami perlu menjelaskan terlebih dahulu nih apa itu transfer pricing. Dalam PMK nomor 172 tahun 2023 disebutkan bahwa transfer pricing atau harga transfer adalah harga dalam transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Dengan demikian, harga transfer merupakan harga yang berlaku dalam transaksi antara entitas-entitas yang memiliki hubungan afiliasi atau dalam satu grup usaha yang sama. Transaksi ini bisa meliputi penjualan, pembelian, pengalihan, serta pemanfaatan harta berwujud, misal penjualan barang jadi atau pembelian material bahan baku. Yang kedua, pemberian jasa. Contoh, pemberian jasa manajemen atau jasa bantuan teknis atau technical assistance. Yang ketiga, pengalihan dan pemanfaatan harta tidak berwujud, misalnya royalti. Yang keempat, transaksi pembayaran bunga, dan yang terakhir, transaksi penjualan atau pembelian saham. Setelah kita tahu apa yang dimaksud dengan harga transfer atau transfer pricing, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa dan bagaimana perencanaan harga transfer atau TP setting. TP setting atau terkadang yang disebut juga sebagai TP study merupakan sebuah proses menentukan harga atas barang, jasa, atau aset tidak berwujud yang dipertukarkan di antara pihak-pihak yang berafiliasi atau memiliki hubungan istimewa. Proses penentuan harga menjadi penting dalam konteks perpajakan karena penentuan harga transfer dapat memengaruhi alokasi pendapatan dan pengeluaran di antara entitas yang berbeda. Apalagi, kalau entitas-entitas yang bertransaksi berada di negara-negara yang berbeda, tentunya akan berdampak pada jumlah pajak yang dibayarkan di setiap yurisdiksi. Bagaimana cara kita melakukan perencanaan harga transfer atau TP setting? Penentuan harga transfer dilakukan dengan menggunakan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau Amsterdam Principle. Ini berarti harga yang ditetapkan antara dua entitas yang memiliki hubungan istimewa harus sama dengan harga yang akan diterapkan antara pihak-pihak yang tidak berafiliasi dalam kondisi yang sama. Dalam pendekatan ex ante atau di arm's length price setting approach, penetapan harga transfer yang dilakukan untuk menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dilakukan pada saat atau sebelum transaksi dengan pihak afiliasi dilakukan. Pada pendekatan ini, pembanding yang digunakan dalam penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha adalah informasi yang tersedia pada saat transaksi dilakukan. Informasi tersebut dapat berupa informasi internal maupun informasi eksternal. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan TP setting atau merencanakan harga transaksi afiliasi untuk tujuan kepatuhan perpajakan. Langkah pertama adalah memahami hubungan afiliasi dan transaksi afiliasi. Sebelum merencanakan transaksi afiliasi, penting untuk memahami pengertian hubungan afiliasi.
Yang dimaksud dengan hubungan istimewa atau hubungan afiliasi menurut aturan perpajakan mengacu kepada ketentuan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2008, yaitu adanya hubungan penyertaan modal paling rendah 25% secara langsung atau tidak langsung, dan kemudian adanya penguasaan yang sama atau terdapat hubungan keluarga baik sedara maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping 1 derajat. Sedangkan transaksi afiliasi mencakup: pertama, penjualan barang dan jasa antar entitas afiliasi; kedua, pemberian jasa manajemen atau teknis antar entitas afiliasi; ketiga, transaksi finansial seperti pinjaman antar entitas afiliasi; dan yang keempat, transaksi terkait aset tidak berwujud seperti pembayaran royalti atau hak cipta. Langkah kedua adalah memahami prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau PKKU atau Arm's Length Principle. Arm's Length Principle merupakan dasar dalam perencanaan transaksi afiliasi untuk kepatuhan perpajakan. Hal ini menandakan bahwa transaksi antar pihak afiliasi harus dilakukan dengan syarat-syarat yang serupa dengan transaksi independen atau antara pihak yang tidak berafiliasi di bawah kondisi pasar yang serupa. Dalam menerapkan ALP, beberapa hal penting yang harus dilakukan yaitu: 1. Menentukan fungsi masing-masing pihak, yaitu menganalisis apa saja peran masing-masing entitas dalam transaksi seperti sebagai produsen, distributor, atau sebagai pemberi lisensi. Yang kedua, mengidentifikasi risiko dan aset, yaitu menentukan risiko yang ditanggung oleh masing-masing pihak, misalnya risiko pasar atau risiko kredit, dan aset yang digunakan termasuk intangible asset. Yang ketiga, pemilihan metode transfer pricing, yaitu memilih metode yang tepat untuk memastikan bahwa harga yang ditetapkan dalam transaksi afiliasi sesuai dengan kondisi pasar yang normal. Langkah ketiga adalah memilih metode transfer pricing yang tepat. Ada beberapa metode transfer pricing yang diperkenankan menurut ketentuan perpajakan untuk memastikan harga transaksi antar pihak afiliasi telah sesuai dengan Arm's Length Principle. Pemilihan metode tergantung pada sifat transaksi dan ketersediaan data pembanding. Beberapa metode yang umum digunakan meliputi: A. Comparable Uncontrolled Price atau CUP method, yaitu membandingkan harga transaksi afiliasi dengan harga transaksi serupa yang dilakukan oleh pihak independen. B. Resale Price method atau RPM, yaitu metode yang lazim digunakan untuk perusahaan dagang, yaitu dengan menghitung margin yang wajar berdasarkan harga jual kembali barang tersebut kepada pihak ketiga. C. Cost Plus method atau CPM, yaitu metode menentukan harga transfer dengan menggunakan biaya produksi barang atau jasa ditambah dengan margin wajar. D. Profit Split method atau PSM, yaitu metode penentuan harga transfer dengan membagi laba di antara entitas afiliasi berdasarkan kontribusi masing-masing terhadap transaksi. E. Transactional Net Margin Method atau TNMM, yaitu metode dengan menganalisis laba bersih dari transaksi afiliasi untuk memastikan harga wajar. Langkah keempat adalah melakukan analisis harga wajar. Analisis harga wajar dilakukan dengan menggunakan metode yang paling sesuai berdasarkan data pembanding yang ada. Analisis dilakukan untuk menentukan agar harga yang diterapkan antara entitas afiliasi sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Langkah kelima adalah membuat dokumentasi transfer pricing. Setelah analisis dilakukan, hasil analisis tersebut harus didokumentasikan atau lebih sering disebut dengan TP documentation. Tujuan dari pendokumentasian ini adalah untuk menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penetapan harga transaksi afiliasi, serta membuktikan bahwa harga transfer yang ditetapkan telah sesuai dengan Arm's Length Principle. Setelah kita membahas apa itu TP setting dan bagaimana langkah melakukan TP setting, tentunya kita perlu mengetahui apa sih manfaat membuat TP setting. Manfaat melakukan TP setting diantaranya adalah: yang pertama, untuk kepatuhan pajak. Dengan melakukan TP setting atau merencanakan transaksi afiliasi dengan baik, wajib pajak dapat memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, termasuk menghindari sanksi pajak. Yang kedua, optimalisasi perencanaan pajak. Penentuan harga transfer yang tepat memungkinkan wajib pajak untuk mengoptimalkan perencanaan pajak dengan cara yang sah dan sesuai dengan regulasi, sehingga meminimalkan total beban pajak secara keseluruhan. Yang ketiga, memastikan kewajaran dalam laporan keuangan. Pengaturan harga transfer yang baik memastikan bahwa laba dan biaya di setiap entitas mencerminkan realitas ekonomi, memberikan transparansi bagi pemegang saham dan stakeholder lainnya. Dan yang terakhir, mengurangi risiko sengketa dengan otoritas pajak. Dengan dokumentasi yang tepat dan penetapan harga yang sesuai, hal itu dapat mengurangi risiko sengketa pajak dengan otoritas pajak. Oke deh, kita udah di akhir pembahasan nih. Sebelum kita akhiri, berikut adalah kesimpulan dari pembahasan kita kali ini. Perencanaan transaksi afiliasi atau TP setting adalah hal penting bagi wajib pajak yang melakukan transaksi afiliasi dalam mengelola resiko perpajakannya.
Dengan menerapkan arm's length principle menggunakan metode transfer pricing yang sesuai dalam transaksi afiliasinya, wajib pajak dapat memastikan bahwa transaksi afiliasi yang dilakukan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kewajiban usaha atau arm's length principle. Dengan demikian, wajib pajak dapat memastikan kepatuhan perpajakan yang optimal dan menghindari sanksi dari otoritas pajak. Saya Ria. Dan saya Dana. Terima kasih ya telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.